Apa kabar saudara-saudara semua? Kembali Sekutri hadir pada saat ini. Saya sebagai salah satu generasi penerus dari Jemaat Cisatra akan membahas kembali, akan menyampaikan suatu kisah yang sangat menarik mengenai Cisatra. Tentu saudaraku, Cisatra saat ini dan bahkan dari dahulu itu sudah dikenal sebagai penginjil, sebagai rasul, sebagai kiai yang melakukan pemberitaan Injil dengan kuasa yang disebut klinik. Saudaraku, sungguh saya sebagai penerusnya yang mengenal dari kisah-kisah orang tua saya, leluhur saya menjadi tersenyum sendiri. Kita akan memahami saudaraku tentang klinik atau kuasa supranatural. Tentu saudara semua tahu sekali bahwa konotasi daripada klinik adalah ilmu supranatural yang berhubungan dengan roh-roh atau kuasa-kuasa yang tentunya sering dipandang sebagai ilmu yang buruk, yang jahat, yang tidak sesuai dengan kitab suci. Nah, di sini saudaraku sangat aneh sekali, saudara, ketika seorang penginjil yang notabene sebagai seorang rasul itu menggunakan kuasa yang jahat. Tentu ini sangat bertentangan sekali dengan kitab suci. Apakah benar demikian, saudara? Tentu ketika saudara memahami akan kebenaran firman Tuhan, saudara akan tersenyum. Sungguh orang tidak tahu bagaimana orang bisa membedakan antara klinik, mukjizat, dan kuasa Tuhan. Dari mana membedakannya? Sering dikatakan bahwa atas nama siapa kuasa itu. Saudara, saya akan bertanya kepada saudara semua. Bagaimana pandangan saudara terhadap penciptaan langit bumi dan seisinya? Apakah masuk akal dalam pikiran saudara? Tentu tidak. Tetapi ketika saudara pakai akal, saudara akan melakukan penciptaan langit bumi dan seisinya. Itu ada teorinya, dan itu tidak sesuai dengan kitab suci. Ketika kita menyesuaikan dengan kebenaran firman Tuhan, bagaimana Tuhan menciptakan langit bumi dan seisinya, juga penciptaan tentang manusia, saudara akan berpikir bahwa ketika itu dilakukan oleh orang atau oleh manusia, saudara akan mengatakan bahwa yang dia lakukan adalah sihir, sulap, klinik, dan sebagainya. Jadi Cisatra atau Rasul Satra melakukan penginjilan dengan klinik. Begitu juga Tuhan menciptakan langit dan bumi dan seisinya juga dengan klinik. Jadi bagaimana saudara? Terus selanjutnya yang kedua, bagaimana saudara mengenal rasul-rasul, nabi-nabi juga tentang Yesus Kristus atau Tuhan Yesus? Banyak mereka juga melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, juga melakukan banyak hal, juga menghidupkan orang mati, dan sebagainya. Saudara akan mendapatkan banyak di dalam kitab suci. Lalu, ketika saudara hidup di masa itu, apakah yang akan saudara katakan? Pasti saudara akan mengatakan ini sihir, ini klinik, ini supranatural, ini sulap, dan sebagainya. Sangat sulit sekali saudara untuk membedakan. Ketika kita berpikir secara logis, secara logika, itu tidak akan pernah sampai dengan adanya kuasa-kuasa. Lalu bagaimana ketika saudara hidup pada zaman Tuhan Yesus? Dia banyak melakukan mujizat-mujizat. Apa yang akan Anda katakan apabila saudara hidup pada masa itu? Pasti saudara akan katakan, wah ini klinik, ini sihir, ini kuasa dari setan. Lalu saudara, pada saat ini banyak orang juga melakukan hal yang sama, seperti yang sekarang sedang viral atau terkenal tentang pastor Anies ini. Orang akan banyak mengatakan, wah ini klinik, ini sihir, kuasa bukan dari Tuhan tapi dari setan.
saudaraku, tidak bisa dipaksakan. Tidak bisa dipaksakan kepada saudara yang tidak percaya adanya mujizat dan kuasa Tuhan. Tapi ketika saudara mempelajari bagaimana Kiai Sadrak mendirikan gerejanya, tentu saudara akan paham sekali. Gereja atau jemaat Sadrak didirikan juga berdasarkan kitab suci. Di dalam kitab suci di sana dikatakan bahwa 1 Korintus 12 ayat 28, jemaatnya atau satu gereja, Tuhan tetapkan di dalam gereja adanya rasul, nabi, pengajar, dan selanjutnya mujizat, selanjutnya pertolongan, selanjutnya adalah pemimpinan, berbagai bahasa. Di sini saudara, ketika saudara menerima, membenarkan dan mengaminkan firman ini, tentu saudara akan melihat bahwa yang dilakukan oleh Sadrak atau Kiai Sadrak adalah mujizat dan pertolongan, kepemimpinan juga seperti itu. Mujizat tidak akan pernah masuk akal, juga pertolongan itu tidak pernah masuk akal, juga kepemimpinan. Itu semua oleh karena Roh Kudus. Ketika seseorang diberi Roh Kudus oleh Tuhan yang punya kuasa untuk melakukan mujizat, siapapun orangnya itu bisa melakukannya. Tentu kata kunci yang disebutkan dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus atau kuasa Tuhan atas nama Tuhan Yesus dan sebagainya. Ada nama yang disebutkan di sana. Baik saudaraku yang terkasih, tentu sangat sulit ketika kita tidak percaya. Tetapi ketika saudara atau kita tidak percaya adanya hal-hal yang supranatural, pasti saudara tidak akan pernah sampai kepada Tuhan yang sifatnya adalah roh, yang dunia supranatural atau dunia roh. Karena itu kitab suci terus menuntun kita, hiduplah di dalam roh, dituntun oleh roh, hidup di jalan roh. Ini sangat jelas sekali bahwa ketika saudara dan saya mulai masuk ke jalan roh, ke jalan supranatural yang tidak lagi mengandalkan logika, saudara akan semakin dekat dalam pengenalan dengan Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, dikatakan pengenalan kita akan semakin dekat, akan semakin mengenal Tuhan yang kita sembah. Bagaimana Tuhan pencipta langit bumi, bagaimana Yesus Kristus, bagaimana Dia memilih kita menjadi anak-anaknya, menjadi utusannya. Di sana saudara, kita semua akan memahami bahwa kita tidak bisa lepas dari mujizat. Kita tidak bisa lepas dari pernyataan bahwa itu adalah ilmu klinik, itu adalah supranatural. Itu sama saja, cuma sebutan yang berbeda. Yang menjelaskan di sini adalah atas nama siapa hal ini dilakukan. Itulah saudara, saudara tahu betul tentang Kiai Sadrak. Dia melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Orang-orang dijadikan murid Tuhan Yesus. Dan tentu saudara akan paham sekali. Stempel tre juga di dalam kitab suci sebagai kepemilikan Tuhan adalah tre kerasulan, tre rasul. Ini sangat jelas sekali bahwa apa yang dilakukan Kiai Sadrak itu adalah mujizat yang berasal dari Tuhan, di mana diperlengkapi oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan baik, yaitu pemberitaan Injil untuk menyelamatkan banyak jiwa. Saya percaya saudara adalah salah satu dari anak orang atau keturunan orang-orang yang telah diselamatkan oleh Rasul Sadrak atau Kiai Sadrak. Dan saya yakin dan percaya saudara tidak akan goyah, saudara tidak akan bingung, saudara tidak akan bimbang menanggapi hal ini, bahwa klinik atau apapun sebutannya atau mungkin sebut dukun itu bukan masalah buat kita. Itu hanya sebutan yang artinya bahwa itu adalah mujizat, itu adalah kuasa yang diberikan Tuhan untuk memperlengkapi anak-anaknya untuk melakukan pekerjaan baik. Saya percaya di antara kita, di antara saudara yang mendengar hal ini, pasti ada dan banyak yang disebut sebagai dukun Kristen atau sebagai orang yang punya
saya percaya ketika saudara mendasari semua itu dari kebenaran firman Tuhan, semua dilakukan atas nama Tuhan Yesus, juga atas nama Bapa yang di surga, untuk kemuliaan Tuhan, untuk yang bersifat pertolongan kepada orang, menyelamatkan. Tentu itu hal yang baik. Terus lakukan, jangan gaya, jangan bimbang oleh karena disebut dukun atau oleh karena disebut itu klinik. Tetapi tetap lakukanlah. Biarlah di dalam nama Tuhan kita lakukan, menghasilkan buah-buah yang banyak, buah-buah yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Faktanya, ketika orang tidak suka kepada saudara, dia akan mengatakan hal-hal yang buruk, bahkan berita-berita buruk, berita yang tidak benar untuk menjatuhkan saudara. Begitu juga rasul saudara. Nah, Bapak saudara, itu masuk dalam rancangan Tuhan, supaya kita sebagai generasi penerusnya, sebagai benih-benih rasuli akan berkembang dan demikian disampaikan.